Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema Udinus bawa pulang 2 juara di ajang KBMI 2021. Baik, tadi sempat disinggung oleh Usama untuk kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI. Dan ini juga KMI Virtual Expo 2021 ya Pak Mada, boleh diceritakan itu ajang apa Pak? Betul, jadi KMI Expo 2021 itu merupakan event terbesar dari rangkaian kewirausahaan khususnya di mahasiswa di nasional kita ini. Nah, kebetulan KMI Expo 2021 ini dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 19. Yang jadi tuan rumah tahun ini ada di UB di Brawijaya Malang. Ya. Ada 3 hari itu, kalau dari tadi Mas Usama sudah menceritakan dia punya produk gitu ya Mbak. Nah di KMI Expo inilah mereka menawarkan itu. Jadi bisa ditawarkan ke seluruh Indonesia. Baik yang dari tadi offline di Brawijaya bisa datang langsung maupun yang online. Ya justru yang online ini peluangnya yang dari mana-mana itu seluruh Indonesia bahkan dunia bisa datang. Kemarin sedikit ada informasi, ada salah satu produk itu yang ditarik oleh salah satu luar negeri, saya lupa negaranya mana, tapi itu diajak untuk bekerja sama. Jadi memang suatu ajang yang bisa dimaksimalkan mahasiswa mengenalkan produknya gitu ya. Bukan saja di nasional tapi internasional. Internasional ya? Lingkupnya. Dan itu sudah terwujud kemarin, terbukti bahwa ada salah satu produk yang ditawari kerjasama di internasional itu. Berarti ini berpeluang bisnis juga ya untuk teman-teman mahasiswa. Betul. Sambil mengikuti ajang kompetisi, sambil menjadikan ini menjadi bisnis begitu ya Pak Mada. Baik Bu Nila. Nah ini gongnya nih ya. Bu Nila ini kan Kepala UPT Kewirausahaan dan UMKM Udinus. Sejauh ini pantauan Bu Nila, ini kan 2021 hampir berakhir ya Bu. Selama tahun ini bagaimana perkembangan adik-adik mahasiswa? Ya, sebetulnya kalau secara general ya, alhamdulillah sekalipun dalam kondisi pandemi ya, teman-teman ini khususnya yang mengikuti ajang kompetisi nasional itu nggak juara. Gitu. Langganan juara. Langganan juara. Bahkan Udinus ini di tahun ini peringkat termasuk 10 besar perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat hibah terbanyak di dalam kompetisi kewirausahaan. Ya, pertama tadi yang sudah disampaikan KBMI gitu kan. Gitu. Baik. Kemudian untuk kegiatannya sendiri Ibu, sekarang ini apa kegiatannya? Dan nanti di tahun 2022 kira-kira ada program apa saja? Baik, kalau di Udinus ya, kewirausahaan itu sudah menjadi satu rangkaian kegiatan yang memang dilakukan secara reguler. Yang pertama, kita bangun dari mata kuliah ya. Jadi di Udinus mungkin berbeda dengan perguruan tinggi lain. Kalau di Udinus itu ada 3 mata kuliah yang ditawarkan khusus kewirausasahaan. Itu selalu dari semester berapa Ibu tergantung program studinya ya. Tetapi ada dasar kewirausahaan, startup bisnis, atau kalau di Fakultas Ilmu Komputer kita kenal dengan technopreneurship. Kemudian yang ketiga ada kewirausahaan lanjut. Itu semua mahasiswa mendapatkan mata kuliah itu? Iya, wajib ditawarkan di semua program studi. Nah dari bekal itu kelas reguler ya, nanti juga banyak kompetisi yang kita ikutkan, ada macam-macam. Kalau kewirausahaan itu ada PKM, ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat regional, ada internasional. Nah mahasiswa ini di setiap satu semesternya kita panggil ini teman-teman alumni yang sudah bersukses berwirausaha untuk sharing. Ya, sharing kepada adik-adik ini loh gimana caranya, strateginya mereka. Paling tidak berapa persen nih Bu teman-teman alumni dari Udinus ini yang sudah sukses berwirausaha setelah lulus? Kalau persentase sebetulnya memang kita belum tracer secara keseluruhan ya, tapi sangat banyak ya. Kalau kita mau manggil entrepreneur yang alumni Udinus gitu itu tidak mengalami kesulitan sama sekali gitu. Nah, itu untuk menularkan semangatnya buat adik-adiknya gitu. Bahwa pada saat mereka kuliah pun mereka sudah menjalani wirausaha. Nah, itu yang kita terus brainstorming ke adik-adik wirausaha. Selain di kuliah juga kita ketemukan dengan pakarnya. Berapa mahasiswa Udinus yang saat ini terlibat dalam wirausaha Ibu? Nah, setiap semesternya itu luar biasa. Setiap semesternya yang ikut mata kuliah itu ada 3.700. 3.700 mahasiswa yang memang kita libatkan di setiap semesternya untuk mengambil 3 mata kuliah di seluruh program studi. Kalau data kami di 2021 itu untuk mahasiswanya sendiri ya, ada 323 mahasiswa yang berwirausaha dan sudah memiliki izin usaha. Ya, jadi itu menurut kami suatu kebahagiaan ya. Jadi yang sudah kita rintis dari mata kuliah ini ternyata memang adik-adik ini biasanya nggak mata kuliah selesai gitu, ngerjakan tugas tidak, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupannya dia sehari-hari. Apakah hanya mahasiswa atau para dosen juga ikut berwirausaha? Iya, harusnya. Harusnya ya? Harusnya. Kami dosen. Pak Mada senyum-senyum, Bapak juga wirausaha ya Pak?
Memang tidak kita wajibkan karena entrepreneurship itu bukan selalu menjadi pengusaha ya. Tetapi lebih memang kita ketekankan ke adik-adik ini adalah jiwanya. Ya, karena entrepreneurship itu artinya yang kita tekankan bahwa dimanapun dia berada di posisi apapun sebagai entrepreneur ataupun tidak, itu jiwanya yang dia miliki sehingga survive, kerja keras dan pantang menyerah itu. Nah, itu mentalnya dulu yang harus jadi. Pak Mada, bagaimana untuk melatih mentalnya tadi nih seperti yang disampaikan Bu Nila bahwa jiwanya harus entrepreneur. Silakan Pak. Iya, kalau melatih mental itu kemarin waktu contohnya waktu kemarin Expo itu ya Mbak. Expo itu kan mereka merasa, Pak kok produkku masih segini ya gitu ya. Nah mungkin dari situ kita mulai buka wawasan mereka bahwa kalian ini sudah di level yang nasional loh. Minimal sudah di ajang kompetisi wirausaha nasional gitu. Nah produk kalian juga sudah dilirik oleh asing gitu. Kenapa kalian tidak confidence gitu ya, kenapa harus ragu-ragu. Nah ini saatnya kalian untuk mempromosikan produk kalian, membangun mental kalian untuk ya ini wirausaha. Kalau kalian sudah mampu ke sini berarti level kalian sudah di level itu. Ya, jangan merasa bahwa Pak saya masih kurang, enggak. Orang lain melihat itu sudah produk yang bagus gitu. Berarti Anda sudah terpilih untuk selevel dengan teman-teman yang memiliki usaha di level nasional bahkan internasional tadi. Mungkin itu yang harus diberikan stimulus semangat ya kepada teman-teman mahasiswa, kepercayaan dirinya supaya untuk mampu bersaing lagi dan tidak minder begitu ya, Pak Mada. Betul. Sama, kamu gitu juga nggak ngerasain pernah kalau pas mengikuti kompetisi, kemudian melihat lawan-lawan yang hebat, kemudian langsung menciut, pernah nggak merasa kayak begitu? Ya itu tentunya pasti pernah, karena saya udah sering beberapa kali mengikuti kompetisi. Nah, dan selalu juara ya? Ya alhamdulillah. Nah dari situlah mental kompetisi udah terbentuk. Jadi nggak, kalau menghadapi lawan yang lebih unggul nggak minder. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi lawan yang lebih unggul? Telepon Bu Nila? Oh, enggak. Saya tuh kemarin sempat beberapa kali riset kompetitor. Gimana sih keunggulan mereka apa, kekurangan mereka apa. Nah dari situlah saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Nah oleh karena itu kemarin saya optimis untuk bisa menang karena nggak minder kekurangan dari kelompok saya. Dan itu terbukti ya, bagaimana menjaga itu tetap utuh di satu tim itu. Karena kan bukan Usama sendiri, juga harus menyuntikkan semangat kepada teman-teman satu tim. Apa yang kamu lakukan? Kalau dari saya tuh, kita harus menumbuhkan rasa kekeluargaan antara sesama teman ya. Nggak harus saling ada gate. Nah dari situlah saya berkomitmen untuk saling dekat, apa sih yang mereka bisa lakukan, apa sih kekurangan mereka. Nah itu saya deketin agar kita bisa jadi satu kesatuan gitu. Jadi personal touch itu dikedepankan gitu. Pada saat mengikuti kompetisi ini persiapannya berapa lama Usama? Itu karena saya udah beberapa kali mengikutin. Nah itu sebenarnya persiapannya udah sangat cukup lama. Dari awal adanya kegiatan ini udah saya pertimbangkan. Berapa lama itu? Kompetisi ini tuh berlangsung 6 bulan lebih. Nah dari awal itu udah saya susun sedemikian rupa agar waktu presentasi KMI Award ini bisa berjalan maksimal. Kompetisi ini tuh berlangsung 6 bulan lebih. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Itu dari awal bulan awal semester itu udah pembuatan proposal. Juni ya. Bulan Juni. Berakhir di bulan apa? Kemarin November. Pelaksanaannya di mana? Di Desember ini. Pelaksanaannya untuk 6 bulan itu pelaksanaan secara online. Tetapi untuk KMI Expo-nya di Universitas Brawijaya. Jadi kemarin sempat ke Brawijaya juga, sekali. Didampingi Bu Nila dan Pak Mada. Bu Nila dan Pak Mada, apa support yang diberikan untuk adik-adik yang selalu mengikuti kompetisi? Pak Mada dulu silahkan. Iya, kalau di kami untuk adik-adik mengikuti kompetisi itu selain support yang kalau secara fasilitas kita pasti support ya, dukungan fasilitas. Kemudian kalau Pak kita perlu mentor, ya, kita kurang di bagian misalkan hardware, kita carikan dosen untuk bisa bimbing mereka di hardware gitu. Misal Pak saya kurang di bagian bisnisnya, maka ada tim-tim lain yang support. Selain itu juga misalkan Pak kami misalkan ada pendanaan yang kurang atau belum cair, kita perlu support Pak dari kampus itu. Kampus kami di Udinus ini pasti support itu. Jadi apapun keluhannya pasti ada support ya dari Pak Mada. Kalau dari Bu Nila bagaimana? Tahan dulu Bu ya, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lagi lebih lanjut. Untuk Ibu satu segmen deh boleh Bu. Baik, terima kasih Pak Pemirsa masih bersama kami, jangan kemana-mana ya, kami akan segera kembali untuk ada di Kampus Corner.